Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Jadi sosiologi ini adalah berfungsi dalam penelitian masalah-masalah sosial. Sosiologi ini mempelajari tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, apa akar dari fenomena sosial tersebut? Disebabkan oleh apa? Pengaruh apa? Contoh, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, ilmu sosiologi di sini berfungsi sebagai peneliti kenapa masyarakat itu kurang kesadarannya terhadap membuang sampah itu pada tempatnya. Kenapa sampai seperti itu? Apa yang menyebabkan? Nah, seperti itu. Atau misalnya juga terjadi banyak pelanggaran lalu lintas. Apa yang menyebabkan masyarakat ini kok pelanggaran lalu lintasnya cukup tinggi? Fenomena apa yang terjadi? Sosiologi di sini berperan sebagai peneliti masalah-masalah itu dan menjelaskannya nanti secara empiris. Empiris mungkin sudah kita pelajari ya di materi-materi sebelumnya. Nanti silakan dibuka lagi. Kemudian yang kedua yaitu solusi masalah sosial. Pendekatan-pendekatan ilmu sosiologi ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada masyarakat. Misalnya tadi kita sosiologi meneliti tentang kenapa terjadi kemacetan, kenapa terjadi pelanggaran lalu lintas, kenapa banyaknya peristiwa hamil di luar nikah. Sosiologi mengkaji itu kemudian sehingga dapatlah solusi bagaimana cara mengurangi angka kemacetan, angka pelanggaran lalu lintas, angka banyaknya remaja hamil di luar nikah, karena sudah diketahui akar permasalahannya, sebab-sebab permasalahannya lewat penelitian sosiologi tadi. Yang ketiga itu sebagai bahan perencanaan dan pembangunan sosial. Tentunya perencanaan pembangunan sosialnya harus tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, pembangunan itu tidak akan tercapai sesuai yang kita kehendaki, tidak ada gunanya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan? Pembangunan itu adalah sebuah perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk merencanakan pembangunan itu harus sesuai dengan kondisi masyarakat, kultur masyarakat. Misalnya ingin memajukan pertanian dengan memberikan bantuan-bantuan seperti alat-alat atau mesin pertanian. Kita lihat dulu masyarakatnya itu. Apakah masyarakatnya itu memang membutuhkan alat-alat atau mesin-mesin pertanian atau tidak? Kan ada juga masyarakat yang tidak membutuhkan alat-alat pertanian. Kenapa? Karena di situ masih banyak warga yang bergantung kepada yang banyak masyarakat yang bergantung kepada mata pencaharian itu jadi buruh pertanian, atau bahasa Banjarnya itu membilupah. Kalau misalnya masyarakat yang mayoritasnya itu banyak yang bahasa Banjarnya mengambil upah atau jadi buruh pertanian, kita berikan alat-alat pertanian berupa mesin, itu akan malah menimbulkan sebuah konflik. Nah, artinya pembangunannya itu ya bisa dikatakan kurang, tidak tepat sasaran ya, malah mungkin tidak tercapai hasil pembangunannya. Nah, di sini sosiologi berperan sebagai bahan perencanaan. Terusannya di sini bisa diberikan bantuan ini, bisa di pembangunan ini di sini bagusnya seperti ini seperti ini begitu. Kemudian ada sosiologi itu berfungsi sebagai bahan pembuat keputusan. Pemerintah dalam melakukan mengambil keputusan itu tentunya membutuhkan bantuan dari sosiolog untuk melakukan penelitian terhadap perilaku dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai membuat keputusan itu keputusan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakatnya, budayanya, kulturnya seperti ini. Dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat, ini akan menyebabkan konflik masyarakat karena masyarakat tidak setuju dengan hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Apalagi hasil keputusan ini malah merugikan masyarakat. Jadi fungsi sosiologi di sini adalah untuk melakukan penelitian kebutuhan masyarakat sebelum pemerintah mengambil keputusan. Oke, sampai di sini dulu
perjumpaan kita tentang fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Sampai bertemu lagi minggu depan.